Pintu surga Allah itu kan luas. Jangan marah kepada Allah di saat melihat satu orang kaya dikasih oleh Allah pintu surga namanya derma. Orang kaya banyak berderma, lalu si fakir mau protes. Allah nggak adil engkau ya Allah. Enak banget dia sudah kaya banyak berderma, saya fakir. Loh, akhirnya apa? Karena dia protes kepada Allah, dia tidak memahami pintu surganya dia itu ada lagi. Yang bukan pintu surganya orang kaya. Pintu surganya si fakir ini adalah sabarmu, ternyata pintu yang sangat luas, lebih luas daripada pintunya orang kaya. Maka dia langsung menata hatinya lalu sabar menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya, sehingga dengan kesadaran ini dia tahu bahwasanya dengan kemiskinan, dengan sakit, dengan ujian Allah akan terangkat derajatku, Allah akan beri pahala aku yang berlipat-lipat. Sehingga dalam keadaan seperti itu, karena dia dengan kesadarannya dan keimanannya tadi ridha bil qada, rela dengan Allah berlakukan, dan dia faham di balik ini tentu ada hikmah yang besar. Dengan kesabarannya saya menjadi angkat derajatnya. Sebab orang-orang sabar itu kalau dikasih pahala itu, kalau kita bersedekah itu adalah dilipat gandakan menjadi 10 700 ada hitungannya. Tapi orang sabar jawabannya, kamu mau apa? Sehingga seorang yang diuji oleh Allah lalu merenung dan rela dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya, dengan kesabarannya tanpa sadar dia mengucapkan alhamdulillah, aku punya pintu surga sendiri. Sehingga yang ia kerjakan sesuatu yang hendaknya ia kerjakan, bukan berhayal kapan aku kaya akan sedekah, aku nanti pokoknya kalau kaya bangun masjid 5, 10 bangun gedeng. Ente fakir. Dalam keadaan fakir, pintu surgamu adalah sabarmu yang tidak bisa diraih oleh orang kaya sekalipun. Semuanya pintu surga masing-masing. Maka masukilah pintumu. Kita selalu sampaikan, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kasih memberi kepada setiap manusia pintu surga. Maka masukilah pintumu masing-masing. Jangan tamak dengan pintu orang lain yang jauh darimu, lalu kau tinggalkan pintu surgamu sendiri. Orang kaya pintu surganya adalah dengan hartanya untuk bisa berderma, si fakir dengan kesabarannya, seorang pejabat dengan jabatannya, seorang ulama dengan ilmunya dan suri toladan. Lah kalau sudah saling melirik pintunya yang lain, nggak akan benar perjalanan hidup ini. Si kaya raya terpesona dengan pahalanya orang berdakwah menjadi seorang ustadz, sehingga seorang kaya berhayal kapan aku bisa ceramah jadi ustadz memberikan nasihat. Dia sendiri hafalan juga nggak gampang-gampang amat, pinternya susah, sehingga dia hanya berharap jadi kiai, nggak jadi kiai. Si yang ustadz, si kiai, padahal pintu surga adalah memberi ilmu dan ngasih contoh yang baik, tapi dia tidak melakukan berhayal aku ingin jadi seorang donatur besar. Kapan dia jadi orang kaya? Karena dia melirik pintunya orang lain nggak nyampe-nyampe. Pejabat yang hanya 5 tahun, hei pejabat dimanapun anda berada, belum tentu tahun depan anda jadi pejabat lagi. Ayo masuki pintu surgamu. 5 tahun berarti 5 tahun jabatanmu di dunia. Aku ingin jabatan ini sampai surga. Maka membuat perubahan, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan umat Nabi Muhammad SAW, menguntungkan kemanusiaan. Nggak akan berbuat zalim. Dia cerdas, nggak usah berkhayal aku akan ngajar, insya Allah aku pernah lihat seorang pejabat jadi ustadz, wah enak banget dia, saya ingin jadi ustadz yang pejabat. Mondoknya telat, Iqra baru hatam. Surgamu adalah engkau jujur dengan jabatanmu, gunakan jabatanmu untuk kebijakan-kebijakan yang positif, yang membangun, yang bermanfaat. Itu surgamu, nggak usah berhayal surganya. Maka ini yang disebut Muhammad, mencari yang hendaknya ia cari sesuai dengan apa yang Allah siapkan untuk dia, bukan yang jauh dari dia. Maka berbuat baik itu usah nunggu. Sehingga dalam menegakkan kebenaran pun kadang-kadang kita ini nunggu sesuatu yang jauh dari kita. Saya ingin menegakkan, makanya hukum kan dibagi, ada hukum imamah. Hukum ini yang berlaku untuk para pemimpin-pemimpin. Ini terlalu ambisi barangkali seorang yang mujahid baru ini. Wah, kita harus mencari pemimpin yang benar.
syariat, menjalankan syariat, biar tegak syariat. Sebab kalau kepemimpinan benar, pemimpinnya benar, pasti syariat tegak. Ente kebanyakan ngomong. Syariat macam yang ente maksudkan apa? Urusi sholat, nggak usah pakai presiden. Sholatmu yang benar. Nu khayal nih sholat aja, nggak bolong-bolong teriak-teriak jihad. Ini khayal nih. Wong berbakti pada ibunya saja enggak dia ngomong. Jadi kita itu punya wilayah masih lakukan. Oke, berjuang menegakkan kebenaran, iya. Tapi ada hukum yang bisa kita lakukan lebih dekat. Maka jangan kamu mencari yang masih jauh. Sehingga nunggu. Seperti aneh kalau santri, kita sering. Suatu ketika kami diingat seorang guru. Kalau santri di luar Jawa, mohon maaf. Ini semacam keyakinan. Santri di luar Jawa kita tanya, kamu habis ini kemana? Ke Jawa. Yang di Jawa ini bagaimana? Kamu habis ini mau kemana? Ke Mesir, ke Yaman. Tidak kita pungkiri Mesir tempatnya ulama, Yaman ulama. Akan tapi cara berpikir semacam ini tidak akan menjadikan dia maju. Mestinya kita membuat, kita bisa di sebuah tempat, di sini pun bisa sukses gitu, menjadi ulama. Sehingga apa? Anak-anak yang menggantungkan pendidikannya ke luar negeri tadi. Nanti aja rajinnya kalau sudah berangkat ke Yaman. Di sini males di pondok, suruh belajar nggak mau. Nanti aja kalau sudah ke Yaman. Nanti aja kalau sudah ke Mesir. Pakai nanti-nanti. Sebetulnya diam-diam dia nggak menyadari apa yang Allah berlakukan kepada dia. Dia saat ini belajar. Anda saat ini belum dikasih oleh Allah rizki. Bahkan mungkin diuji dengan sesuatu. Ikan hari ini, besok bisa saja sudah diangkat. Maka hari ini ya kerjaan hari ini. Jangan usah nunggu nanti ada saya sedekah kalau sudah kaya. Mulai kapan sedekah harus oleh untuk orang kaya? Kan kemarin hikmah sebelumnya kata Imam Haddad, kalau di saat engkau fakir susah berderma, jangan dianggap kalau engkau sudah kaya akan mudah berderma. Di saat ilmumu sedikit kau susah mengamalkannya, jangan kira kalau ilmumu banyak kamu bisa mengamalkannya. Semakin sulit ilmu banyak mengamalkannya. Jadi mulai dari ilmu yang sedikit engkau amalkan, dari rizkimu yang sedikit kau derma, dari kekuasaanmu yang sifatnya kelas lokal, bahkan sangat lokal, regional, bahkan sangat kelas keluarga, tegakkan kebenaran di keluargamu dulu. Jangan bicara tentang Allahu Akbar, istrinya aja nggak tahu, bajunya bolong-bolong, banyak yang robek, dirobekin, bukan robek beneran misalnya. Jadi kita perlu ngerti apa yang hendaknya kita lakukan. Ini kata Imam Haddad, yabqa ma'hu at-talabu lima yambahi ayyutlab, mengerjakan yang hendaknya harus dikerjakan, meminta kepada Allah yang seharusnya, yang layak untuk ia mencari yang layak dan ia mungkin bisa melakukannya. Itu adalah orang cerdas. Sehingga dalam dakwah yang selalu kami sampaikan ada prinsip di dalam berjuang di jalan Allah. Bahkan kami pangkas hayalan nanti dan nanti, sehingga kami sampaikan untuk berjuang di jalan Allah adalah prinsip dakwah yang pertama kami letakkan pertama, jangan nunggu kaya, jangan nunggu alim. Kalau engkau akan berdakwah jika kaya dan jika alim, iya kalau engkau kaya dan engkau alim. Sudah tidak kaya, nggak alim, nggak punya perjuangan. Akan tapi mulailah saat ini. Kan dakwah tidak harus dengan ilmu, karena dakwah mengajak umat kepada Allah bisa saja dengan tenagamu. Tenaga nggak pakai ilmu, nggak pakai juga harta, dengan ide-ide, tidak pakai ide cemerlang. Jadi seperti itu.